Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Pangastuti. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Atas. Untuk anak-anakku semuanya, saya di sini akan berbagi tips sebelum Anda memilih jurusan di SMA. Namanya adalah peminatan SMA sebelum Anda nanti dibagi dalam kelas-kelas di sebuah SMA. Yang pertama, Anda harus tahu dulu apa kemampuan Anda. Anda harus menanyakan kepada diri Anda potensi-potensi apa yang Anda miliki. Anda flashback, mungkin dari Anda sekolah dasar, sekolah menengah, Anda punya kemampuan dan potensi di bidang apa. Anda bisa juga mengikuti alur yang telah ditentukan oleh sekolah. Mungkin beberapa sekolah sudah mempersiapkan tes peminatan. Bisa jadi sekolah juga memberikan tes untuk mengetahui kemampuan psikologis Anda. Entah itu tes IQ, tes bakat, tes minat, tes karir, semuanya merupakan cara untuk mengetahui potensi Anda. Tidak usah takut dan tidak usah cemas untuk memilihnya atau mengikuti tes-tes yang diberikan. Anda hanya cukup mempersiapkan diri baik-baik. Kalau perlu, sarapan sebelum tes, karena tes bisa jadi berlangsung lama. Yang kedua, Anda harus mengetahui minat diri Anda sendiri. Jangan terpengaruh teman. Karena apa? Ini akan menentukan 3 tahun Anda ke depan. Misalkan Anda mengambil jurusan IPA, berarti Anda sudah siap. Oh iya, nanti saya akan kuliah di Fakultas Teknik, di Fakultas Kesehatan, atau mungkin Anda juga akan sekolah di Fakultas MIPA, Fisika, Kimia, Biologi, atau mungkin Anda mau ke sekolah kedinasan, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Badan Meteorologi dan Geofisika, ataupun sekolah-sekolah lain yang dari MIPA. Ingat, Anda tidak bisa mengambil jurusan IPS. Begitu juga sebaliknya. Misalkan Anda pengen sekolah di ahli hukum, Anda pengen jadi psikolog, Anda pengen jadi akuntan, Anda pengen jadi tenaga administrasi, atau Anda ingin sekolah di bisnis internasional. Anda harus menentukan dari sekarang bahwa Anda siap dengan jurusan IPS. Oke anak-anakku, sampai di sini sudah paham? Kita lanjutkan ya. Setelah Anda memahami minat Anda harus mempersiapkan diri baik-baik. Ingat sekali lagi, minat bukan karena teman. Minat bukan karena lingkungan Anda, tapi minat adalah 3 tahun ke depan Anda mau ngapain. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah kenali potensi Anda secara akademik. Di SMP, Anda coba cek matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Minimal 5 mapel ini dulu. Anda coba buat angka dari angka 1 sampai angka 5. Angka 1 adalah yang paling Anda minati, angka 5 adalah yang kurang Anda minati. Coba Anda lihat di posisi 1, 2, 3 itu sains atau sosial. Kalau memang yang Anda minati dari mata pelajaran Anda dan kemampuan Anda itu memang di MIPA misalkan, silahkan ambil jurusan MIPA. Kalau di posisi pertama adalah IPS, berarti silahkan ambil jurusan IPS. Bisa juga Anda melihat nilai rapot Anda, bagus yang MIPA atau bagus yang IPS. Tapi perlu Anda ketahui, benar tidak nilai yang ada di rapot sudah merefleksikan potensi kalian. Harus jujur dengan diri sendiri. Kita memang mempunyai kemampuan di mana, atau mungkin nilai yang ada di situ sudah sesuai belum dengan kemampuan saya, sehingga Anda tidak akan salah lagi untuk memilih. Karena apa? Ketika Anda sudah memilih, misalkan Anda memilih MIPA, nanti Anda akan bertemu dengan fisika, kimia, biologi, matematika. Kalau Anda masuk ke jurusan IPS, Anda akan bertemu dengan sosiologi, geografi, sejarah, ekonomi, dan akuntansi. Coba Anda lihat, Anda kira-kira akan menyukai yang mana? Kenapa harus suka? Kenapa harus mampu? Agar nanti potensi Anda benar-benar bisa dioptimalkan. Jangan sekedar pilih karena, saya tidak mau hitungan, saya pilih IPS. Karena bagus yang MIPA, saya tak pilih MIPA saja biar keren. Sekarang tidak ada namanya jurusan bagus IPS ataupun bagus MIPA. Yang bagus adalah jurusan yang sesuai dengan potensi, kemampuan, dan cita-cita Anda ke depannya. Oke? Sampai di sini sudah paham? Kita tahu untuk tips yang keempat apa ya? Diskusikan baik-baik dengan orang tua. Konsultasikan dengan orang-orang yang paham tentang nantinya Anda harus bagaimana. Setidaknya
Doa orang tua adalah pintu sukses Anda. Artinya bagaimana kita harus membicarakan baik-baik dengan orang tua, diskusikan masa depan kita itu nantinya akan seperti apa. Berkonsultasilah dengan orang tua Anda. Apabila ada perbedaan, kita harus bicarakan baik-baik, sampaikan kepada orang tua minat Anda bagaimana, kemampuan Anda bagaimana, sehingga nanti sama-sama memahami dan keduanya tidak ada perselisihan karena jurusan. Ya, oke, jadi ingat baik-baik, bicarakan baik-baik dengan kedua orang tua Anda, agar nantinya doa orang tua juga untuk Anda dan Anda pun juga nyaman untuk menjalaninya. Dan yang terakhir, Anda harus menanyakan kepada sekolah, berapa kuotanya? Ya, misalkan kalau untuk sekolah kami mengambil 5 MIPA dan 5 IPS. Dengan 360 siswa, artinya 180 untuk anak MIPA dan 180 untuk anak IPS. Kenapa kuota itu penting? Bisa jadi nanti akan ada grade. Sekolah akan menentukan kriteria. Kalau di sekolah kami yang pertama, kita ambil dari minat Anda. Yang kedua, kita lihat dari nilai-nilai Anda yang ada di SKL. Apakah lebih bagus yang MIPA atau lebih bagus yang IPS? Kalau memang nanti peminatnya pas, 180 MIPA, 180 IPS tidak masalah. Tapi kalau misalkan banyak yang IPS 190, artinya 10 anak harus masuk ke MIPA. Kita akan lihat dari minatnya bagaimana, dari nilainya bagaimana, dari hasil psikotesnya bagaimana. Ya, tentunya itu akan kita lakukan konseling dengan anak-anak. Ya, oke? Sudah siap anak-anak? Pilihlah yang terbaik sesuai dengan cita-cita Anda, sesuai dengan kemampuan Anda. 3 tahun ke depan saya mau kemana? 3 tahun ke depan saya mau ngapain? Saya mau kerja di mana ya? Tanyakan ke diri Anda. Banyak membaca, banyak cari referensi, dan pilihlah yang terbaik sesuai dengan kemampuan, potensi, minat, dan cita-cita Anda ke depannya. Oke? Selamat memilih, selamat berjuang. Semoga diberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan minat Anda, dan akan mengantarkan Anda semuanya untuk menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Salam sukses untuk semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.